Banyak saudara dan saudari Protestan menjalani iman mereka dengan tulus, dengan kasih sejati akan kitab suci dan pencarian akan Tuhan yang sejati. Namun mereka melakukannya, meskipun mereka tidak menyadarinya, dengan iman yang tidak lengkap, yang terpotong. Mereka melangkah sangat jauh dalam mempelajari Alkitab, dalam nyanyian, dalam khotbah, dalam semangat, tetapi mereka tidak mencapai inti kekristenan, tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Pasal 6 Injil Yohanes jelas, langsung, tanpa ruang untuk metafora. Tubuhku adalah makanan sejati, dan darahku adalah minuman sejati. Ia tidak berkata ini melambangkan, atau ini menyimbolkan. Ia berkata, ini adalah. Dan ketika Yesus berkata, barang siapa tidak makan tubuhku dan tidak minum darahku, ia tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Ia tidak menggunakan puisi. Ia menyatakan esensi keselamatan, persekutuan sejati dengan Dia. Agar persekutuan ini menjadi sejati, harus ada seorang imam. Karena tanpa imam, tidak ada altar, dan tanpa altar, tidak ada kurban, dan tanpa kurban, tidak ada ekaristi. Memberkati roti dalam komunitas tidaklah cukup. Mengingat tidaklah cukup. Perjamuan terakhir bukanlah tindakan simbolis. Itu adalah awal dari misteri yang hadir dalam setiap misa. Misteri yang Kristus percayakan kepada gerejanya, bukan sebagai ide, tetapi sebagai sakramen yang hidup. Oleh karena itu, meskipun dialog ekumenis itu penting, itu tidak bisa dibangun di atas kebohongan yang mengatakan, kamu benar, aku benar. Tidak. Kebenaran bukan milikku atau milikmu. Kebenaran adalah Kristus, dan Ekaristi bukanlah tafsiran, itu adalah wahyu. Menyangkalnya atau mereduksinya menjadi simbol berarti menyangkal firman Tuhan itu sendiri. Gereja tidak memaksakan kebenarannya. Kristuslah yang mempersembahkan seluruh dirinya, dengan tubuhnya, darahnya, jiwanya, dan keilahiannya, di setiap altar Katolik di seluruh dunia. Inilah makanan sejati dari surga. Inilah yang hilang dari mereka yang dengan niat baik, percaya bahwa roti yang diberkati sudah cukup. Kasih mewajibkan kita untuk mengatakan kebenaran. Dan kebenarannya adalah, tanpa Ekaristi, yang terpenting hilang. Karena di mana ada tubuh Kristus, di situ ada hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu berlimpah di dalam gereja, yang adalah rumah Allah yang hidup, seperti yang dinyatakan oleh Santo Paulus, dengan menegaskan bahwa gereja, sebagai rumah Allah yang hidup, adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3:15. Sekian untuk hari ini. Ini adalah Lonceng Vende. Berikan jempol, berlangganan saluran kami, dan bagikan video ini. Sampai jumpa, para prajurit yang terkasih dalam Tuhan, dan semoga Tuhan memberkati Anda.